Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, aku Nur Fauzia Faisal dengan NIM L0212210050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai dokumen kerangka acuan rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Baik teman-teman, yang pertama itu ada jenis proyek. Nah, proyek ini adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembangunan gedung-gedung baru seperti instalasi rawat jalan, perkantoran, stroke center, jantung center, instalasi radiologi, instalasi gawat darurat dan farmasi, serta fasilitas rawat inap. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas proyek yang mencakup 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap prakonstruksi. Nah, pada tahap ini, kegiatan persiapan itu dilakukan untuk mendukung kelancaran konstruksi, termasuk penerimaan tenaga kerja. Nah, semua proses ini akan melibatkan pencarian tenaga kerja terampil dan kasar yang diproyeksikan sebanyak 82 orang. Selain itu, akan dilakukan pembongkaran bangunan lama serta pengangkutan material yang akan berdampak pada kualitas udara dan potensi kebisingan. Yang kedua yaitu ada tahap konstruksi. Nah, pada tahap konstruksi ini, pembangunan fisik dilakukan termasuk pembangunan gedung baru dan unit pengembangan rumah sakit. Nah, kegiatan ini memerlukan mobilisasi peralatan dan material yang dapat mengakibatkan peningkatan kebisingan dan getaran, terutama dari alat-alat yang berat. Nah, yang ketiga itu ada tahap operasional. Nah, setelah konstruksi selesai, gedung baru itu akan beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan yang akan lebih luas. Nah, pada tahap ini, Rumah Sakit Umum Cilacap itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dengan dukungan berbagai instalasi medis seperti laboratorium dan radiologi. Nah, tahapan ketiga ini dirancang untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan dikelola sesuai prosedur untuk meminimalisir dampak negatif. Nah, selanjutnya ada komponen lingkungan yang berdampak. Nah, proyek ini berpotensi mempengaruhi beberapa komponen lingkungan, yaitu komponen geofisik kimia, seperti kualitas udara, tingkat kebisingan, dan kualitas air. Ada komponen transportasi yang terkait dengan dampak lalu lintas, komponen biologi, termasuk vegetasi dan satwa di sekitar lokasi. Dan yang terakhir itu ada komponen sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat, yang mencakup perubahan pada aktivitas sosial dan kesehatan di wilayah sekitar proyek. Nah, selanjutnya ada batas wilayah AMDAL. Nah, batas wilayah AMDAL ini meliputi 2. Yang pertama itu ada batas wilayah studi, merupakan area yang terdampak langsung oleh proyek yang ditetapkan berdasarkan hasil pelingkupan, dampak hipotetik serta masukan dari masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Nah, batas ini meliputi area sekitar RSUD dengan batas-batas administrasi sebagai berikut. Sebelah utara adalah permukiman di Kecamatan Cilacap Tengah, timur area pesawahan di Kecamatan Cilacap Selatan, selatan area perkantoran di Kecamatan Cilacap Tengah, dan barat adalah perdagangan dan jasa di Kecamatan Cilacap Tengah. Nah, yang kedua itu ada batas waktu kajian AMDAL. Nah, disesuaikan dengan tiap tahap proyek, mulai dari prakonstruksi hingga operasional yang penuh. Nah, kajian waktu ini membandingkan kondisi lingkungan yang ada tanpa proyek dan kondisi setelah proyek berjalan atau dengan proyek. Nah, untuk menilai dampak yang muncul pada setiap tahap, seperti pada penerimaan tenaga kerja, pengangkutan material, dan operasi layanan medis di masa yang mendatang. Kemudian, kajian ini difokuskan pada area di sekitar RSUD Cilacap yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan waktu yang mencakup seluruh tahap proyek hingga operasional penuh. Nah, selanjutnya ada tenaga ahli. Tim penyusun studi AMDAL untuk proyek RSUD Cilacap terdiri dari tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan kajian yang komprehensif dan akurat terhadap dampak lingkungan. Nah, tim ini melibatkan ahli lingkungan hidup yang berfokus pada metodologi AMDAL, ahli fisika dan kimia untuk analisis kualitas udara dan komponen fisik kimia lainnya, serta ahli bangunan gedung untuk aspek struktur fisik pembangunan
Nah, selain itu terdapat ahli hidrogeologi untuk memastikan perlindungan terhadap sumber daya air, ahli transportasi yang mengevaluasi dampak lalu lintas dan aksesibilitas. Selanjutnya, ahli biologi yang menganalisis komponen biotik di sekitar lokasi proyek. Nah, ahli sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat juga turut serta berfokus pada dampak sosial ekonomi dan kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Nah, untuk perencanaan yang akurat, ahli tata ruang dan sistem informasi terlibat dalam pemetaan dan tata ruang, membantu menentukan batas wilayah studi serta titik pengambilan sampel yang relevan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.